Oke, misalnya ini dari Maximus ya. Nah, bagaimana kita pelajari tentang dia? Ini saya berikan contoh. Misalnya saya kutip Maximus ya, nomor 43 dari Second Century on Theology. Itu dikatakan dalam Lukas 2:34 tentang kejatuhan dan kebangkitan orang Israel. Itu poin dengan Tuhan. Nah, kejatuhan dan kebangkitan ini, kan ini di stabilo ya. Nah, kalau klik kanan, ya kalau di PDF itu nanti sudah ada ya. Kanan, buka ini komen. Nah, ini di komen. Oke. Masih seperti ini. Kalau bahasa buka dua ya. Kejatuhan dan kebangkitan dari orang Israel, ya. Nah, ini kata Maximus, apa arti kejatuhan dan kebangkitan? Nah, manusia dari kata ini, artinya orang Israel. Dia Maximus memberikan interpretasi spiritual. Di sini berbicara tentang hubungan antara gambar Allah dan jiwa. Dia menjelaskan bahwa kejatuhan muncul pada mereka yang berusaha memahami ciptaan kita nanti menurut indra mereka dan secara harfiah al-ma'ruf kasih karunia. Sedangkan kebangkitan ini mengacu pada mereka yang merenungkan dan firman Tuhan secara spiritual. Ini kata Maximus dicapai dengan menunjukkan dengan cara yang tepat gambar Allah yang ada. Nah, ini kasih komentar gitu. Saya kasih komentar itu di sini. Ya. Kalian bisa baca seperti ini. Ya. Nah, ini. Jadi, menjelaskan artinya tidak mendengar dan menaati Allah. Kebanyakan artinya mendengar dan menaati firman Allah. Jadi kalau di PDF itu bisa kasih komen. Oke. Nah, ini saya bikin seperti ini. Kita sudah bahas tentang gambar dan rupa Allah. Ya. Jadi bagi Maximus ini ya. Gambar dan rupa Allah itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ada di dalam diri manusia, gambar Allah itu. Kemudian yang kedua, gambar Allah itu atau gambar dan rupa Allah itu perlu dibedakan. Dengan tradisi Bapak Gereja seperti Maximus, dia membedakan gambar dan rupa Allah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, gambar rupa Allah itu terhubung dengan jiwa manusia. Ya. Kemudian gambar dan rupa Allah itu berkaitan dengan kejatuhan dan keselamatan manusia. Nah, ini dibahas apa artinya gambar dan rupa Allah dalam buku seperti ini. Gitu. Ya. Atau misalnya dalam buku ini, gitu, teks Filokalia ini. Nah, ini kan kalian belum pernah pelajari kan? Di semester lalu belum pernah kan? Mungkin udah ya, atau ada yang bersinggungan ya.
Karena teks-teks Bapak gereja itu kan banyak sekali. Ya. Nah, kalau kali ini kita pakai Maximus ya, tapi kita akan pelajari Maximus begitu. Oke. Nah, ini saya beritahu kalian supaya tidak belajar doktrin, bukan berarti kalian tidak melanjutkan pelajaran-pelajaran seperti ini. Nah, nanti ini semua sudah ada di sini. Ya. Ini sampai ini ya. Nah, PDF-nya kalian bisa baca. Tapi ini nanti akan terus bertambah seiring dengan berjalannya diskusi. Oke, jadi kalau kalian tidak ikut kelasnya, nanti bisa baca buku. Itu yang tentang Maximus ya, juga ada 2 buku yang kita akan pakai ini ya, kemudian lalu untuk kelas Ibrani kita masih akan lanjut, nanti akan banyak menyinggung tentang Ibrani, kemudian kita kaitkan juga dengan bahasa, mengingat kembali pelajaran bahasa. Nah, kalau di Ibrani 1 atau Yunani 1 kita banyak bahas tentang substantif namanya ya. Oke, noun dan nominal ya. Kita sudah banyak bahas tentang kata sifat, kata benda, pronominal ya, konstruk, absolut, nah, terus preposisi, conjunction ya, itu semua di Ibrani 1. Nah, di Ibrani 2 kita akan banyak bahas tentang verbal atau kata kerja ya. Nah, kalau di sini kita pakai buku ini, itu chapter 12. Tentang kata kerja. Nah, sedangkan di Yunani, nanti kalian ingat lagi, dulu kalau belajar kata kerja ada point, ada mood, ya, ada tenses kan, kemudian infinitive, dan participle, dan terakhir kita akan pelajari clause. Syntax of the clause nanti di buku ini itu di chapter terakhir ya, sampai nanti chapter 23. Jadi pelajaran yang ada chapter 23. Mulai dari chapter berapa sampai 20 di 3. Nah, itu bahasa sama satu semester. Oke. Ya, kita akan bahas per chapter, lalu nanti ada tugas-tugas yang latihan-latihan yang kita kerjakan seperti itu lalu. Ya. Nah, nanti kalau kita bahas ceritanya, saya akan singgung juga masalah Yunani. Jadi kita itu ingat lagi acara pelajaran ini. Nah, siapa tahu harusnya kalian pakai. Ya. Misalnya akan saya pakai waktu kalian eksegesis atau waktu kalian mau belajar satu teks kitab suci. Bisa. Ya, semoga dipakai juga nanti di dalam kalau kalian sudah lulus. Ya, saya belum pernah survei sih ya, berapa persen mahasiswa yang masih buka-buka buku yang sudah lulus. Saya bisa survei dengan tanya-tanya teman-teman yang sudah lulus, kakak masih buka ini ya, masih ingat ini nggak, kalau misal itu apa, masih bisa baca Ibrani nggak? Oke. Dan jangan
gitu ya. Atau salah seperti itu. Nah, mari kaji nanti dalamnya ya. Tanya sebab misalnya apa kakak itu bisa ya misalnya saya belajar Ibrani sampai tidak ngerti ini kakak ngerti nggak bisa masih dipakai nggak sih dalam pelayanan anak? Oh nggak perlu deh langsung Roh Kudus yang main ya. Jadi langsung Roh Kudus yang nggak perlu cukup baca atau kitab terjemahan lain. Ya walaupun kita pelayanan nanti di Jumat, tapi hal seperti ini kita juga harus abaikan ya. Apalagi misalnya yang menyangkut tentang doktrin, misalnya tentang siapa Kristus ya. Saya nggak tahu apakah dulu angkatannya siapa itu. Yang lama-lama dulu kan juga sempat belajar ini. Nah, ya beberapa saya pernah tanya, mereka hidup yang sempat bahas buku, memang sudah berbeda pada sama. Tapi bagaimana belajar ini ya macam-macam lah. Nah, itu harus diadaptasi sendiri. Dia sambil belajar dipakai bahan dari dulu dia dapat dari sekolah dan bahkan saya kayak buku-buku ini ya nih nah dipakai nih buat kayak bahan katekisasi gitu untuk di anak-anak muda di sana ya. Nah ini bisa dipakai ya, itu lengkap ya walaupun pendekatannya ini kan banyak dari Bapak gereja juga kan dari Alkitab juga banyak. Kalau ini memang murni dari Bapak gereja gitu mungkin lebih sulit. Tapi kalau paling nggak yang ini yang dasar-dasar ini bisa dipakai yang paling bisa ngerti ya atau yang kalian sudah belajar. Nah ini bisa menolong. Jadi jangan sampai kayak misalnya diminta ngajar dan sebagainya kalian kayak bingung nggak ada bahannya cukup banyak. Ya. Oke. Lalu misalnya nanti saya pelayanan diminta serta di remaja, pemuda atau sekolah minggu. Ya, walaupun cerita sekolah minggu saja. Nah, harus disisipi. Jangan cuma cerita Alkitab saja, tapi disisipi pelajaran doktrin. Nah, misalnya begitu ya kan? Ya, atau dalam hal misalnya kalian mendekati anak muda, remaja di gereja, ya. Saya lihat kalau kayak di Niat itu ada ini ya rutin pemudanya malah ya. Nah, pertanyaan masih itu tentang rutin atau kalau kalian ya harus cari bahannya jangan asal jawab juga gitu ya bisa tanya-tanya itu ada beberapa yang kemarin tanya saya ya nggak salah siapa ya tentang setan buku tentang doktrin tentang malaikat gitu.
Waktu itu siapa ya? Suryani nggak salah apa ya waktu itu. Ada saya hapus. Dia minta buku apa gitu. Boleh gitu ya. Nah, kalau udah katakan yang benar. Nah, sehingga bahan-bahan kita belajar udah sulit di STT ini itu jangan cuma hanya untuk memenuhi nilai ya, tapi memang dirasakan manfaatnya ya, untuk pelayanan. Nah, memang pelajaran bahasa ini ya berkaitan langsung dengan menerjemahkan Alkitab atau menafsir Alkitab ya. Oke, kita mulai. Ada beberapa hal kita perlu pelajari tentang kata kerja ya. Hari ini introduction dulu, pengenalan dulu. Yang pertama adalah tentang ini ya, theme. Oke, verbal theme dan nama-namanya. Ya. Theme ini artinya apa? Ada yang tahu nggak? Apa yang dimaksud dengan verbal theme? Kita akan pelajari theme dulu. Apa yang dimaksud dengan theme? Nah, apa? Ya, jadi verbal theme itu kita pelajari bentuk akar atau dasar dari sebuah kata kerja. Ya. Memang kalau di bahasa Indonesia yang ada ya cuma kata kerja dasar. Ya, sudah Indonesia kalau kata kerjanya, misalnya contoh pergi, ya cuma satu itu pergi. Kata dasarnya pergi. Nggak bisa ditambahin, kalau ada kayak bahasa Inggris, ya kan? Atau ditambah ed, ya. Atau dibuat jadi lampau, atau dibuat jadi akan datang, itu nggak bisa. Kata kerja dasarnya ya itu satu. Nah, ini berbeda misalnya dengan Ibrani atau bahasa Yunani atau Inggris ya. Theme di dalam Ibrani lumayan banyak kata kerja dasarnya atau theme-nya, akar katanya. Yaitu yang pertama, nanti kalau misalnya mau mengatakan satu pernyataan, kata kerja itu satu pernyataan aktif pakai kau namanya. Ya, bacanya kau ini. Oke. Tapi kalau mau mengatakan kata kerja itu pasif, Indonesia ditambah di ya. Dibuat. Tambahkan imbuhan di. Ya. Nah, kalau Inggris, kalau Ibrani namanya diubah jadi nifal. Pasif. Oke. Lalu yang ketiga ada namanya PL. Ini PL. PL itu bentuknya aktif tapi penekanan. Nah, saya masih ingat di bahasa Yunani itu bentuknya nanti ada yang istilahnya mood. Ada indikatif, substantif, otatif, imperatif. Indikatif aktif, pernyataan, substantif itu kemungkinan, otatif itu keinginan, imperatif itu perintah. Kemudian voice-nya ada aktif, middle, pasif. Aktif, middle, dan pasif. Nah, pasif di dalam Ibrani namanya apa? Nifal. Nah, satu lagi namanya kual. Itu pasif. Ya. Ya, ada PL yang aktif, namanya kual. Pasif.
Kemudian sivil, aktif. Lalu hostile, pasif. Dan terakhir ada namanya Hitpael. Ya, dia ada 7 stem. Apa saja? Kal, nifal, piel, ual, sivil, hopal, Hitpael. Nah, ini harus hafal ya. Yaitu kal, nifal, piel, ual, sivil, hopal, Hitpael. Ya. Nah, kita lihat pengertiannya sekarang. Kau ini simple aktif tadi yang saya bilang. Misalnya pergi, makan, lari. Ya. Nah, pasifnya namanya nifal. Tapi kalau jadi makan jadi dimakan kan gitu. Ya, pasif harusnya udah hafal ya. Atau ini juga bisa bentuk refleksifnya. Oke. Nah, kalau di Yunani refleksifnya ini kayak middle point ya. Terus pasif ini nifal di itu ya. And then ada namanya PL. PL itu intensif aktif. Intensif itu artinya satu penekanan pada kata kerja itu. Ada intensifnya. Ya. Nah, kemudian ada namanya pual. Intensif pasif. Oke. Nah, kalau di Ibrani voice-nya pasif. Ya. And then civil. Civil ini artinya causatif aktif. Causatif itu artinya menyebabkan sesuatu itu terjadi. Ya. Misalnya dia malak ya. Dia raja. Atau dia apa? Dia memerintah. Ini bentuk kau biasa. Dia raja atau dia memerintah. Nah, kalau diubah jadi sivil, kalau diubah jadi sivil gimana? Artinya dia membuat seseorang menjadi raja. Nah, begitu. Jadi himelik, bahasanya himelik, bukan dia raja lagi, tapi kooperatif. Dia membuat seseorang menjadi raja atau membuat seseorang memerintah. Nah, itu maksudnya kooperatif. Ya. Dia makan, itu aktif biasa. Tapi dia mengundang orang makan. Nah, itu kausatif ya. Hopal ini kausatif juga, tapi bentuknya pasif. Kayak tadi misalnya dia menjadikan seseorang jadi raja. Nah, kalau bentuk pasifnya dia dijadikan raja. Nah, itu dia. Dalamnya, kalau aktif dia menjadikan seseorang itu raja, sedangkan pasifnya dia dijadikan raja, itu pasifnya, itu bentuk hopal. Kemudian Hitpael ini biasanya bentuk refleksif. Ya, misalnya kalau di aktifnya itu dia bersembunyi, ya kan? Apa? Menjadi hitehave, artinya dia menyembunyikan dirinya sendiri. Nah, ada kata himselfnya.
Ini bentuk refleksif. Kalau di Yunani itu lebih kepada kayak middle point, ya. Oke. Intensif, refleksif, ya. Nah, dia bersembunyi. Refleksifnya dia menyembunyikan dirinya sendiri. Nah, ini bentuk-bentuk contoh ini ya. Formnya, time, meaning, and translation. Jadi ada simple action, ada intensive action, ada causative action. Jadi dibagi 3. Ya, yang simple apa saja? Call, ya kan? Lalu intensifnya ada PL, pual, HIPAL. Yang causatif, civil, dan hopal. Causatif itu 2, civil, hopal. Yang simple ada call dan nipal. Yang intensif itu ada PL, pual, HIPAL. Ya, HIPAL tahu? HIPAL itu kan bentuk intensif atau refleksif. Nah, yang simple apa? Kal dan nipal. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita lihat yang aktif pasif refleksifnya. Kalau di aktif simple, kal. Ya. Kalau dia pasif, jadi nipal. Gitu. Oke. Refleksif itu bisa nipal, bisa HIPAL. Nipal itu bentuk pasif tapi. Ya, HIPAL aktifnya. Ini refleksif biasanya umumnya adalah HIPAL, tapi kadang-kadang nipal. Tapi umumnya nipal itu dipakai sebagai pasif. Oke. Nah, yang intensif aktif itu PL, pasifnya pual, yang bentuk refleksif intensif itu HIPAL. Lalu kausatif yang aktif sipil, yang pasif hopal. Nah, ini harus dihafal ya. Contohnya dalam Ibrani, misalnya dia mendengar. Ini kan kal aktif, simple. Tapi kalau di bentuk nipal, dia didengar. He was heard. Ya kan? PL itu intensif, aktif. Contoh misalnya, dia smash into pieces. Nah, ini intensif. Dia dipukul sampai berkeping-keping. Sampai hancur. Nah, itu ada penekanannya di sini. Jadi bukan cuma dipukul, tapi ada intensifnya sampai hancur. Atau dia dibinasakan. Nah, begitu. Ya, dia binasa. Nah, kalau pual pasifnya, dia menghancurkan, smash, dia memukul sampai berkeping-keping. Pualnya dia dihancurkan sampai berkeping-keping. Nah, itu pualnya. Sivil, ingat apa? Sivil dan hopal itu bentuk apa? Kausatif. Misalnya dia jadi raja atau dia menjadikan orang itu raja, atau pasifnya dia dijadikan raja. Nah, HIPAL itu refleksif. Ya, contohnya dia bersembunyi atau dia menyembunyikan dirinya sendiri. Nah, ini bentuk dasarnya ya. Coba baca Ibraninya. Sama, ya kan? Sama, terus sama, ber, apa? Sebat, terus apa? Kimelik, ya, kimelik. Lalu hamelak, ya. Lalu apa? Ise, hb. Ya, coba saya lagi. Sama, nishama, siber,
Lalu sebal kilelik. Kimeliknya. Lalu hamelat apa? B. Ya, sedikit bisa. Nanti kalau di Bible itu muncul partinya kal atau misal di L2 ya. Ini ada muncul bentuk lainnya. Oke. Itu time. Nah, sekarang kita mau belajar conjugation. Apa artinya conjugation? Konjugasi. Ya, konjugasi. Tadi time itu katanya, bentuk dasarnya. Nah, sekarang konjugasi. Apa? Perubahan bentuk. Oke. Ya. Konjugasi ya, conjugation atau konjugasi itu seperti jenis-jenis tindakannya atau jenis-jenis perbuatannya, actionnya. Nah, ada beberapa ini. Ada action yang selesai, namanya perfect. Ada action yang belum selesai, namanya imperfect. Ada action yang bentuknya perintah atau imperatif. Ada actionnya yang bentuknya permohonan, namanya kohortatif. Ada 2 dan datif. Dan ada bentuk yang lain namanya bentuk tindakan yang bersifat verbal dan ya 2 ya, verbal dan terakhir adjective. Jadi ada verbal noun dan verbal adjective. Nah, ini bentuk-bentuk kata kerja atau jenis-jenis kata kerjanya, atau istilahnya kita pakai konjugasi perfect, imperfect, imperatif, imperfect, imperatif, kohortatif dan datif, kemudian infinitif dan partisipe. Nah, infinitif dan partisipe ini dibagi 2. Infinitif dibagi 2, kontrak dan absolut. Nah, ini yang mau kita pelajari. Ya, sampai nanti participle terakhir. Nah, kalau kita lihat di Yunani-nya, jenis-jenis tindakannya ini yang disebut dengan mood. Ya kan? Mood itu ada bentuknya indikatif, berarti ini satu pernyataan atau satu fakta kenyataan, nah itu namanya indikatif. Kemudian subjunctif, ini satu tindakan yang bersifat kemungkinan atau keinginan atau kemauan, nah, itu subjunctif. Nah, kalau di Ibrani namanya apa? Kohortatif atau datif. Ya. Terus indikatif di sini bentuknya, kalau indikatif itu bisa macam-macam ya. Bisa bentuk selesai maupun tidak selesai. Nanti kalau di tenses di Yunani ada namanya, kalau di Yunani itu namanya masuk dalam tenses. Jadi ada perfect, pluperfect, dan imperfect. Oke. Itu yang imperfect dan perfect. Nah, kalau di Ibrani
Ini complete action namanya, perfect. Ya. Nah, dari verbal conjugation kita lihat di sini dalam Ibrani itu tidak ada istilah tensive. Ya. Tapi dia pakai istilah konjugasi atau jenis tindakannya. Kalau di Yunani jelas ada tensifnya, ada present, imperfect, aorist, future, perfect, dan pluperfect. Jadi ada 6. Ya. Nah, di Ibrani itu namanya konjugasi. Jadi konjugasinya ada bentuk jenis tindakan yang selesai, belum selesai, ya. Jadi kalau selesai itu berarti tindakannya itu selesai terjadi. Bisa kapan? Bisa lampau, bisa sekarang, bisa akan datang. Nah, jadi karena di Ibrani nggak pakai istilah tensis, dia cuma ada istilah konjugasi aja atau perfect, complete action. Nah, jadi complete action itu maksudnya tindakannya itu sudah selesai, tapi bisa di waktu lampau, sekarang, akan datang. Nah, imperfect juga begitu, tindakannya belum selesai. Tapi belum selesai itu bisa terjadi di lampau, sekarang, dan akan datang. Ya, perintah. Yang ketiga imperatif, berarti ini perintah. Nah, kalau di dalam Yunani ini namanya mood. Mood apa? Imperatif. Ya. Nah, kalau di Ibrani imperatif itu satu perintah dari orang kedua. Oke, second person command. Ya, ini menunjukkan satu perintah langsung yang membutuhkan satu tindakan yang segera dikerjakan. Nah, ini imperatif. Lalu ada namanya kohortatif. Kohortatif itu untuk menyatakan satu keinginan atau permohonan dan kadang-kadang satu perintah. Nah, kalau di Yunani ini namanya subjunctive, ya, atau optatif. Nah, kalau di Ibrani namanya kohortatif. Tapi ini untuk orang yang pertama. Orang pertama yang meminta. Ya, orang pertama yang meminta. And then datif sama, tapi ini orang ketiga. Ini satu datif yang menyatakan satu permintaan atau permohonan. Kemudian ada nanti kita pelajari infinitive dan participle. Nah, di Yunani juga ada kan pelajari yang namanya infinitive dan participle. Infinitive verbal noun ini ya. Ya. Jadi infinitive itu adalah kata benda yang berasal dari kata kerja. Ya, biasanya kalau di bahasa Inggris itu pakai to study, to learn. Nah, itu infinitive. Ada kontrak, tapi juga ada bentuknya absolute. Nanti kita pelajari apa bedanya. Kemudian terakhir, participle. Ini adalah kata sifat yang berasal dari kata kerja, verbal adjective. Kalau infinitive, kata benda berasal dari kata kerja. Participle, verbal adjective, kata sifat berasal dari kata kerja. Sehingga nanti waktu belajar infinitive, participle itu mirip-mirip dengan Yunani intinya. Jadi bisa dari kata benda, dari kata kerja. Kalau participle bisa dari kata sifat, bisa dari kata kerja. Ya, seperti semester lalu kita tekanin ada infinitive, ada participle, nanti ada bentuk preposisi. Nanti ini semua nanti membentuk yang namanya klausa. Kata klausa atau kalimat. Nah, jadi kamu perhatikan di sini ada bentuk dasarnya, root-nya, kemudian bentuk stem-nya. Hal stem ini yang dasar juga, kemudian diturunkan dalam 6 stem yang lain. Ya, rootnya ini kalau rootnya kan nggak ada vowelnya, ya kan? Seperti contoh kapal. Nah, ini ditambah vowel kapal, ini stemnya, hal aktif.
terus diturunkan dari nifal, pl, kual, hifil, hofal, hifail. Ya, nah, jadi bisa. Kemudian ininya ini semua nifal, pl, kual, hifil, hofal, hifail ini bisa dibuat dalam bentuk misalnya kal perfect, nifal perfect, pl perfect, kual perfect, hifil perfect, hofal perfect, hifail perfect. Jadi setiap stem ini bisa punya berbagai bentuk konjugasi. Misalnya kal imperfect, kal imperatif, kal kohortatif, gitu ya. Kal infinitif, kal participle, kal gasif. Oke, seperti itu. Nah ini misalnya ya. Oh ini klasifikasi ini kita nggak pelajari. Ini bentuk kata kerja lemah yang pakai gutural. Nah sekarang kita lihat dalam bahasa Ibrani, ya, bagaimana dengan word ordernya, urutan katanya kalau dalam sebuah kalimat. Biasanya kalau normalnya kan kita sering kenal subjek, predikat, ya kan? Subjek, terus predikatnya biasanya kata kerja, lalu objek. Nah, sedangkan dalam Ibrani umumnya normalnya dia kata kerja dulu, baru tengahnya subjek. Oke, baru nanti objek. Ya kalau di kita kan subjek, predikat, objek, PO. Nah itu keterangannya kan. Nah kalau di Yunani, di Ibrani susunan kata ini penting. Tapi dia dimulai dari kata kerja dulu yang normal. Baru subjek, baru objek. Kalau terbalik, misalnya subjek dulu, baru verb, baru objek, nggak ada masalah. Tapi nanti apa yang ditekankan duluan, ditulis duluan, misalnya subjek itu yang ditekankan. Jadi ada satu penegasan atau penekanan terhadap subjek. Kalau subjeknya dipindah duluan atau dipindah di awal. Ya, tapi yang normalnya seperti ini. Misalnya dalam pilihan satu, Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau di kita kan Allah dulu kan, subjek dulu. Oke, baru kata kerjanya menciptakan. Baru objeknya langit dan bumi. Nah, sedangkan di Ibrani kata kerja yang duluan. Bara, ya kan? Elohim, et hasamaim, et ha'ara. Ya, jadi kata kerja dulu, baru subjeknya Elohim, objeknya hasamaim dan ha'ara. Oke? Nah, ini yang umum. Ya. Tapi kadang-kadang ya diubah. Kadang misalnya seperti ini contohnya. Objek nih dulu. Baru kata kerjanya. Nah, berarti ini ada penekanan. Ada penegasan atau emphasis, ya, for the purpose of emphasis. Contoh, et Yehovah Elohe apa nih? Ira. Objek dulu kan? Yahweh your God. Allah Yahweh Alamu. Tira, you shall fear. Ya. Yahweh Alamu, kamu harusnya takut. Nah, artinya kamu harus takut pada Allah atau Yahweh. Tapi Allah Yahweh itu ditempatkan duluan, berarti memang mau menegakkan Yahweh-nya. Paham nggak? Ya. Nah, kalau dibalik gitu, harusnya kan verb dulu baru objek kan? Ini kan? Verb dulu baru objek. Nah, tapi ternyata objeknya yang duluan ini.
Ini menegaskan objeknya yang ditekankan. Oke. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu. Ya. Pelajari ini tentang word order, tentang count, tentang stem dan konjugasi. Ya. Nah, tugasnya adalah kita kembali ke seperti biasa kitab Kejadian lagi. Ya. Nah, kemarin kita udah bahas pasal 1 ya. Ya kan? Kita bahas pasal 2 deh. Nah, misalnya saya mau kalian misalnya 5 ayat ini contohnya kita coba baca dari 2 ayat 1. Nah, ya. Ya, Kejadian 2 ayat 1 sampai 5. Nah, kita baca yang ayat 1 dulu. Misalnya ini ya. Kamu lihat di situ ada kata kerja dulu kan? Verb. Lalu ada pual. Ya kan? Lalu kasihnya impar. Ya. Nih. Ada pual itu stem, imperfect, konjugasinya. Lalu orang ketiga ini subjeknya, orangnya. Orang ketiga masuk. Nah, orang yang masuknya jangan lupa lagi. Kan dulu udah pelajari. Maskulin, orang pertama, orang kedua, orang ketiga ya. Oke. Nah, ini bentuk pual. Pual berarti kalian harus ngerti jenis tindakan apa itu pual. Pual itu maksudnya apa? Aktif pasif. Pasif. Nah, jadi kalau misalnya kata kalah ini kan artinya selesai. Berarti diterjemahkan diselesaikan. Maka kamu lihat LAI terjemahkannya diselesaikan. Jadi, ya kan? Nah, hasamaim ini objeknya. Ya kan? Sohaaret dan bumi objeknya ya kan? Nah, tekol baru semaam. Nah, ini kata ini baru apa? Jadi kamu lihat di sini kata kerja dulu, baru di sini apa? Objeknya. Ya kan? Nah, terus di sini objeknya juga nih. Ya kan? Jadi kamu tandain. Jadi kamu bikin ini verb. Ya kan? Kalau ini apa? Objeknya. Verbnya ini sudah ada subjek di dalamnya ya. Subjeknya apa? Nah, ini ordernya normal atau penegasan? Normal atau penegasan? Dia dimulai kata kerja dulu, baru objek, berarti normal. Maka di situ dikatakan diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Diselesaikan. Oke? Nah, nanti kita akan pelajari di sini. Lalu diikuti oleh imperfect. Ini nanti diterjemahkan jadi atau dan. Ya. Nanti kita akan pelajari. Oke.
Nah, itu dilihat. Oh, ini bentuk pual, berarti pasif. Ya. Nah, jadi kalian tinggal copy, jelasin. Oh, ini word ordernya tulisan kayak gini. Terus ini objek. Terus objek. Nah, berarti normal. Ya. Lalu yang kedua, lihat lagi word ordernya. Ini normal atau penegasan? Coba latihan. Hah? Pertama apa? Verb kan? Sorry. Ayat 2 ya. Yang pertama apa? PL. Berarti verb. PL itu apa? Ingat langsung. Apa? Aktif apa? Aktif intensif. Oke? Nah. Elohim ini apa? Objek. Ya kan? And God, PL ini finish atau menyelesaikan. Oke? Nah, ini ada keterangannya nih, keterangan waktunya. Tapi kamu lihat dari awal aja nih berarti penekanan kan normal. Normal. Allah menyelesaikan pada hari ke-7, objeknya mana? Ini. Me, la, ke, to. Ya kan? Artinya apa? Pekerjaannya. His work. Allah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini word order yang normal. Saya yang upaya di box yang telah dia kerjakan atau yang telah dia buat. Lalu pada hari 7. Oke. Nah, ini keterangan dulu. Berarti ini apa nih? Penegasan word order. Word order ini. Karena dia muncul keterangan dulu kan. Hari ke-7. Nah, di call Mela itu apa? Objeknya kan? Pada hari ke-7 semua pekerjaannya baru aser baru ada kata kerja. Nah, ini berarti ada penegasan. Gitu. Ya, jadi saya mau kalian cuma amati ordernya ini. Mulai dari awal dulu. Oke, itu penting nanti dalam perusahaan ini. Ordernya itu menegaskan sesuatu atau hanya normal aja, bukan menegakkan. Nah, tidak. Nah, itu dimulai dari apa? Iya, kata kerja kan. Berarti ini sudah normal. Nah, gitu. Ya. Jadi di sini Elohim.
Allah memberkati. Nah, normal. Ya, objeknya apa nih? Objeknya hari ke-7 itu. Yom I. Hari ke-7. Ya, Allah memberkati hari ke-7 itu. Ya kan? Lalu oto ki bo sa bat. Ya kan? Dan itu artinya dan dia ini ya. Oh, ini ada kata kerja lagi. Katanya ya, soika dash. Ini kata kerja lagi dan dia menguruskan hari itu karena apa? Pada hari itu. Nah, kamu lihat di sini Nicole Elaketo. Mulai dari apa ya? Objek ini. Semua pekerjaannya. Barang yang dia ciptakan Elohim and Lasa. Nah, karena di situ Allah berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Jadi kamu lihat dari kata karena, lalu dimulai dari apa itu? Kata kerja. Iya kan? Kita sabar. Allah menguduskan. Berarti ini normal lagi. Allah menguduskan apa? Allah beristirahat. Allah beristirahat dari semua pekerjaannya. Nah, ini berarti normal. Ya. Ayat yang keempat. Berarti ini. Terus generation. Ini adalah generasi atau riwayatnya. Hasamain, generation of the heaven, generasi langit, haaret dan bumi. Ini normal atau enggak? Normal ya kan? Dia mulai dari kata kerjanya, dari subjek baru objeknya ya. And then ketika mereka diciptakan, ya, inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Nah, terus ada kata mulai lagi ini kan, diciptakan. Nah, pada hari Tuhan atau ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit. Nah, misalnya mulai dari kalimat itu. Ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi, bumi dan langit. Ini word ordernya normal atau enggak? Yahweh, Elohim, Aret, lalu bersama Him. Nah, word ordernya gimana? Dari kata kerja dulu, ya benar ya kan? Oke. Nah, kalau dia mulai dari kata kerja dulu, baru nanti masuk ke objeknya, itu sudah normal. Kata kerjanya apa? Apa? Kalau infinity itu, ya kan? Kalau di awal ini generation, ya. Terus setelah itu masuk ini kata kerjanya menciptakan, ketika mereka diciptakan. Oke, terakhir ayat kelima. Nah, ini sambungan dari ayat keempat ini ya. Nah, kamu lihat di situ mulai dari apa dia?
semak, belum ada semak. Ya kan? Kata kerjanya apa? Ini Y, I, ya kan? Ada. Jadi belum ada semak apapun di bumi. Nah, dia mulai dari apa tuh? Objek. Kalau kata kerja, ya kan? Nah, ini penegasan ini. Iye, ya kan? Iye atau haya ini kata kerjanya kan? Tapi dia tempatkan setelah ini semak ini. Nah, berarti ini apa? Penegasan. Nah, jadi dia tempatkan verbnya itu setelah objek. Jadi pada waktu itu belum ada semak. Oke, ini contoh aja ya. Nah, saya mau kalian pelajari lagi hafal seperti ini, ya, sambil nanti kalian lihat verb subjek objeknya aja. Jadi bisa latihan di ayat-ayat selanjutnya, ayat 6 dan seterusnya, ya. Dan ini nanti dihafal beberapa poin-poin ini, mulai dari stem, konjugasi, dan order, 3 ini pentingnya. Jadi stemnya dihafal itu ada 7, konjugasinya ada berapa ini? 3, 5, 8, pengertiannya ya. Oke, sama word ordernya. Word ordernya latihan-latihan aja. Nah, minggu depan kita akan masuk mulai stem yang pertama, kal, kemudian konjugasi yang pertama, perfect. Jadi ini digabung kal perfect. Oke? Ya. Oke, kita sampai di sini dulu. Saya nggak mau banyak-banyak, yang penting dipelajari lagi dan dilihat lagi, misalnya ayat 6 ya, seperti ini mulai dari kata kerja lagi, ya berarti ini normal lagi gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan?